Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Bapak dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa, Bapak Firman Taufikur Rahmat, SOS, MSI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan integritas media dalam era monetisasi digital. Pertama, membahas mengenai perubahan ekosistem media. Sebuah era digital, media memperoleh pendapatan dari koran, majalah, televisi, dan radio. Saat ini, sumber pendapatan bergeser ke platform digital seperti website, YouTube, media sosial, dan aplikasi berita. Di sini juga ada poin pentingnya, yaitu persaingan media semakin ketat. Informasi harus diperbarui setiap saat, dan kecepatan menjadi faktor utama. Jadi dulu tuh masyarakat mendapatkan berita tuh dari majalah, koran, dan televisi. Namun sekarang lebih ke internet, media sosial, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke kecepatannya. Slide kedua ini membahas mengenai algoritma media sosial dan pengaruhnya. Jadi, platform digital menggunakan algoritma yang mana menampilkan konten dengan interaksi tinggi. Nah, di sini juga ada akibatnya ya. Jadi, algoritma media sosial menjadi lebih sering menampilkan konten yang banyak mendapatkan interaksi. Namun karena itu, media berlomba membuat konten yang menarik perhatian, tetapi harus mengutamakan kebenaran informasi tersebut. Slide yang ketiga ini membahas mengenai konflik antara idealisme dan bisnis. Jadi media itu memiliki dua tujuan ya. Yang pertama, menjalankan fungsi jurnalistik, dan yang kedua, mendapatkan keuntungan agar perusahaan tetap berjalan. Tantangannya yaitu menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak tanpa mengorbankan kualitas informasi. Jadi media juga perlu mencari keuntungan, tetapi juga tidak boleh mengorbankan etika dan kebenaran dalam berita tersebut. Selanjutnya ada fenomena information overload. Masyarakat sering menerima ribuan informasi setiap harinya dari berbagai platform, yaitu dampaknya sulit membedakan mana opini dan fakta. Banyaknya orang hanya membaca judul dan informasi yang salah mudah dipercaya. Nah, jadi banyak masyarakat yang sulit membedakan berita mana yang benar dan mana yang hoaks. Di sini juga ada artificial intelligence atau sering kita sebut dengan AI dalam dunia media. Nah, jadi AI juga membantu media bekerja dengan cepat, tetapi hasilnya harus tetap diperiksa agar tidak menyebarkan informasi yang salah. AI juga digunakan untuk menulis berita sederhana, membuat gambar dan video, menerjemahkan berita, dan membantu analisis data. Akan tetapi di sini juga ada tantangannya. Yang pertama, resiko penyebaran informasi palsu. Yang kedua, deepfake yang sulit dibedakan dari konten asli. Dan yang terakhir, perlunya verifikasi oleh manusia. Selanjutnya, ada strategi media yang tetap berintegrasi. Jadi, media dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang pertama, mengutamakan kualitas berita. Yang kedua, membuat konten investigasi. Yang ketiga, mengembangkan layanan berlangganan. Yang keempat, transparan terhadap konten sponsor. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan pembaca. Nah, untuk itu, media perlu memverifikasi fakta dan memenuhi kode etik serta bersikap transparan. Selanjutnya ada peran generasi muda dan tantangan di masa depan. Bisa dilihat ya, di sini juga ada beberapa poinnya. Jadi, kita harus bijak menggunakan media, mengecek fakta, dan tidak mudah menyebarkan berita palsu.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, integritas media di era monetisasi digital tidak hanya diuji oleh kebutuhan mencari keuntungan, tetapi juga oleh perkembangan teknologi, algoritma media sosial, dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Karena itu, media perlu menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab jurnalistik agar tetap dipercaya publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.